Halo, selamat datang lagi di channel Inong Sam. Kali ini di sebelah mama ada Louis. Oke, kali ini aku mau ngebahas jodoh di tangan internet. Jadi bukan seperti kata pepatah zaman dulu, jodoh itu di tangan Tuhan. Zaman sekarang, jodoh itu di tangan internet atau jodoh itu ada di internet. Oke, yang mau aku bahas sekarang ini karena banyak yang tanya, kakak ketemu si abang di mana gitu kan? Ketemu online, apa ketemu langsung? Sebenarnya di part Q&A aku udah bilang kami ketemunya di sini di Austria gitu. Jadi kami ketemu langsung, kenalan secara langsung. Dan yang mau aku bahas sekarang, intinya itu jodoh di internet itu seperti apa sih? Karena banyak yang mungkin ragu, nggak berani gitu kan ya, takut juga. Jadi jujur, pengalaman mencari jodoh di internet aku pun tidak tahu. Dan kalau teman-temanku banyak yang sampai sekarang menikah dan berkeluarga dengan pencarian jodoh dulu di internet seperti itu. Jadi kira-kira dari semua kenalanku, teman-temanku di sini, kira-kira mundurin dulu deh. Mungkin bisa dibilang 80% mereka kenalannya di internet. Di lumayan banyak kan. Sisanya antara dijodohkan atau ketemu sendiri, kenalan secara langsung. Terus buat mereka nih, menurut pengalamannya teman-teman semua yang dapat jodoh di internet gitu. Jadi aku juga nanyanya dari kedua belah pihak ya, dari pihak si laki-laki dan dari pihak si perempuan. Kebanyakan dasarnya mereka mencari jodoh di internet itu 3. Yang pertama, mereka tuh pemalu gitu. Jadi kayaknya kalau kenalan langsung nggak berani gitu loh, nggak berani buka topik atau nanya, sekedar nanya hai, namaku ini, namamu siapa, gitu tuh nggak berani. Terus yang kedua, tidak berani, dalam arti tidak berani itu takut ya. Jadi takut gimana ya, udah langsung mikir yang negatifnya aja gitu. Kalau umpamanya kenalan langsung ya kan, ntar gimana gitu. Sebenarnya orang sini sangat-sangat menjaga dan sangat-sangat care ya, nggak yang kayak di pikiran kita kebanyakan bule itu begitu loh. Banyak yang kita tahu seperti banyak negatifnya gitu kan. Jadi malu, yang kedua takut, dan yang ketiga bagi mereka tuh kenalan di internet, cari macam online dating itu kesempatannya lebih banyak untuk mengenal beberapa jenis pria gitu loh. Contohnya beberapa jenis bule gitu kan. Dan si bule juga punya kesempatan yang sama gitu loh. Bisa mengenal beberapa jenis wanita atau Asia yang kira-kira masuk kriteria mereka kayak gitu. Jadi ya zaman sekarang kan memang ya namanya internet itu sangat-sangat memudahkan gitu loh. Nggak cuma di pergaulan sekedar having fun tiap hari gitu kayak macam Instagram, terus Facebook, tapi ada juga bahkan ada aplikasi macam pencarian jodoh gitu loh. Nggak ada salahnya mencari jodoh online gitu, karena buktinya banyak teman-teman aku yang jadi nggak hanya pasangan bule ya, maksudnya nggak hanya pasangan mix, tapi sama pasangan Indonesia juga ada gitu, sama pasangan Austria juga ada yang mereka cari online. Contohnya teman-temannya suami. Ada 2 apa 3, jadi mereka tuh di sini di Austria tuh ada situs apa ya namanya, pokoknya model aplikasi gitu juga. Jadi kebanyakan teman-temannya si suami ini kayak dia gitu, pemalu. Jadi lebih memilih mencari online. Seperti yang aku bilang tadi kan, poin-poinnya itu ada 3. Jadi malu, takut, dan kalau online tuh kesempatannya lebih besar untuk mengenal lebih dari satu tipe gitu, lebih dari satu orang. Terus gimana sih cara ngebedain tipe-tipe bule yang serius dan tipe-tipe bule yang nggak serius gitu? Apalagi di internet ya, kita juga nggak bisa percaya 100% gitu sama orang tuh. Tapi satu yang pasti yang aku tahu,
Bule yang serius itu dia akan intens, entah email kamu, WhatsApp kamu gitu, mau calling kamu, mau ngeliat kamu real. Dan kalau bule itu sudah merasa klop, seperti pengalaman teman-teman aku yang lain ya, yang ketemu online dating tuh, bahkan 2 minggu setelah mereka berkenalan pun si bule itu langsung nyamperin loh. Jadi yang ini teman-teman Indonesia gitu kan, jadi kira-kira ada 4 apa 5 yang seperti itu gitu. Jadi mereka tuh online dating, yang satunya 2 minggu udah langsung disusulin ke Indonesia, udah klop, ini yang aku mau gitu loh. Jadi seperti itulah, namanya juga jodoh. Sampai di ujung dunia manapun akan dicari ya kan. Oke. Terus ada yang 1 bulan, ada yang 3 minggu, seperti itu. Jadi mungkin nggak semua yang akan berakhir di pelaminan, tapi kebanyakan sih rata-rata mereka semua menikah gitu. Dan cowok bule itu sopan asli. Jadi kalau mereka mencari kenalan di Asia gitu ya, apalagi Indonesia, mungkin image-nya masih bagus banget ya. Jadi contohnya disusulin gitu kalian ke Indonesia, terus mau ngajak, biasa lah, pasti nggak mungkin, contohnya kalian di Jakarta, nggak mungkin cuma stuck di Jakarta gitu kan, pasti juga mau entah ke Yogyakarta, apa ke Bali, ke pulau yang lain gitu, pasti minta ditemani. Dan sementara kan di kultur kita tabu ya, belum menikah udah bisa berangkat berdua traveling, itu kan nggak bisa. Dan kalian tuh nggak usah ragu untuk menjelaskan kepada ke si doi kalau itu rada nggak bisa gitu loh, maksudnya di kultur kita tuh yang seperti itu nggak bisa. Jadi kalau memang mau, mungkin ditemani adik atau kakak atau mama atau papa, entah siapa lah yang nemenin kalian traveling. Percaya deh, mereka pasti mengerti. Karena kalau kita ya orang Indonesia berpikiran seperti yang aku bilang, image bule itu seperti negatif gitu loh. Mungkin nanti kalau aku bareng sama dia, nanti aku diginiin, aku digituin gitu kan. Sebenarnya mereka sangat-sangat sopan, aslinya sangat-sangat menjaga kita. Kebanyakan justru mungkin cewek-ceweknya yang mau lebih gitu loh. Aduh, jangan digigit mamanya. Tapi ya who knows ya, kayak gitu. Terus yang mau aku bahas lagi, nah begini. Jadi ada, sebelum aku punya vlog ini, udah ada beberapa adik-adik yang kontak aku via Messenger, WhatsApp, dan DM dan segala macam. Mereka yang sudah berhubungan dengan bule gitu, bukan berhubungan intim ya, maksudnya yang sudah berpacaran bisa dibilang dengan bule. Jadi mereka rata-rata minta saran dari aku harus seperti apa ke depannya gitu. Dan pasti selalu yang aku tanya, kalian sudah kenal berapa lama, apa kalian sudah pernah bertemu, dan apa orang tua tahu, dan apa pernah dia ke Indonesia mengunjungi kamu gitu loh. Jadi buat aku tuh penting. Jadi gini, namanya online ya, kita tuh beda benua, beda negara, beda kultur, segala macam. Saran aku, kalau kalian kenal online seperti itu, contohnya udah merasa klop dan sepertinya kalian tuh jadian gitu kan, terus diundang untuk ke negara cowok, please jangan. Kalau saran dari kakak seperti itu ya. Jadi lebih baik semuanya ya, adik-adik itu udah aku saranin juga, sebaiknya si bule yang datang ke tempat kalian terlebih dahulu, seperti itu. Dan jujurlah sama orang tua ya, punya kenalan bule atau sudah berpacaran dengan pria bule gitu kan. Jadi kalau si cowok itu datang, jangan main di belakang gitu loh, jangan sembunyi-sembunyi dari orang tua. Dan kebanyakan bule di sini justru ya, kalau dia ngunjungin kita di negara kita, dia akan tanya terlebih dahulu, kebanyakan ya, orang tua kamu. Kebanyakan seperti itu, buat yang serius loh. Karena nggak sedikit kok yang player, ya kan? Jadi kita juga harus berhati-hati, harus kenali kriteria orang itu juga gitu kan, secara baik. Jadi saranku seperti itu. Kalau diajak ke negaranya, jangan mau dulu gitu loh. Jadi lebih baik dia aja dulu yang datangin kalian ke Indonesia, kenal orang tua, kayak gitu. Jadi
kita gimana ya, kita juga merasa safety ya kan. Kalau kunjungan berikutnya contohnya kau yang ke negaranya ya fine gitu loh. Jadi cari tahu juga informasi kedutaan yang seperti apa. Sebenarnya bukan yang terlalu ribet kayak gimana ya, cuma ya namanya kita kan juga mau aman gitu kan. Siapa tahu ada kenalan gitu. Contohnya kalian mau ke Eropa, mau ke Jerman gitu, nggak ada salahnya kalian lihat di Facebook entah di mana, entah kenalannya teman atau kenalannya keluarga ada nggak yang di Jerman gitu loh. Jadi untuk nge-prepare aja sih sebenarnya. Memang kita pasti bakal safe lah di sini, bakal safety. Cuma who knows ya kan. Oke, jadi kalau kalian kesini kalian lihat juga dia seperti apa kesehariannya, keluarganya yang seperti apa gitu, apa keluarganya welcome. Kebanyakan sih mereka sangat-sangat welcome ya. Dan biar kalian tuh nantinya kalau umpamanya sampai ke jenjang pelaminan gitu loh, kalian tuh nggak kaget, oh ternyata seperti ini tuh tinggal di Eropa gitu, ternyata seperti ini budayanya orang bule gitu kan. Karena dari yang aku dengar juga dan dari yang aku tahu ada 2-3 teman yang mereka tuh aku rasa kultur shock ya. Jadi kira-kira mereka ada 2 tahun cuma di sini terus minta pulang gitu loh. Karena kan apalagi kalau buat kita-kita yang datang dari kota besar gitu kan. Sebenarnya Eropa itu kayak gimana sih? Eropa ya seperti yang sering aku bilang, kita ini tinggal di desa dan kota terdekat pun tuh kecil banget gitu loh. Jadi kalian harus nge-prepare akan mengalami hal yang sama gitu loh. Gimana ya kalau aku bilang, kalau di Indonesia kan ya kota itu ya kota ya tetap kota gitu loh, akan fasilitasnya juga lengkap ya. Kalau di sini enggak kayak gitu. Jadi teman-teman yang pada pulang itu pada nggak tahan karena kultur shock itu juga kan. Jadi wah, ternyata aku di Eropa ini nikah sama bule, tahu-tahu aku tinggal di desa kayak gitu. Jadi jangan sampai itu kejadian gitu loh. Emang gimana ya, mungkin itu buat mereka yang belum pernah kunjungan ke sini kali ya. Jadi mental mereka tuh mungkin masih ke metropolitanan, masih ke kota-kotaan seperti itu. Nggak sedikit yang kayak gitu sih. Bahkan yang maksa suaminya pindah ke kota atau tinggal pas di pinggiran kota, jadi nggak susah kemana-mana. Banyak yang seperti itu. Cuma sangat disayangkan ya. Sebenarnya kan kita itu menikah bukan hanya kita dan suami ya kan, tetapi juga keluarga suami dan keluarga kita, kultur kita juga menikah gitu loh. Jadi kenapa dia bisa menerima kita apa adanya dan kita tidak bisa menerima dia apa adanya, itu yang nggak boleh gitu loh. Jadi kalau bisa balance gitu. Dan juga nggak sedikit di sini yang ya yang macam-macam, tapi tergantung ya, karakter manusia kan beda-beda. Jadi saranku nggak usah terburu-buru untuk mencari jodoh bule, apalagi ya online dating. Aduh, karena ngeliat aduh kakak lucu-lucu kali anak-anaknya kakak, mau juga sama bule, mau juga punya anak lucu-lucu kayak gitu. Kalau kalian masih ada kesempatan untuk mencari, carilah pelan-pelan gitu loh. Diseleksi, bukan yang seperti apa ya, maksudnya dipilih yang mana sih kira-kira yang cocok dengan kriteria aku gitu. Tapi bukan berarti harus jadi pemilih ya, enggak gitu kan. Namanya jodoh kita juga nggak tahu. Yang mau aku tekankan di sini, jangan terburu-buru gitu loh. Udah kontak sama yang satu gitu kan, udah fokus sama yang satu tuh udah langsung aduh jatuh cinta banget, udah sayang banget. Kalau bisa kalian kontak dengan 2-3 orang is okay gitu loh. Contohnya nih bule-bule di online dating itu kak, yang nggak serius, yang kayak gimana sih, jujur aja seperti yang aku bilang tadi, aku nggak ada pengalaman ikut online dating kayak gitu karena aku ketemu suamiku juga live gitu, maksudnya kenalan langsung. Jadi buatku sih dari pengalaman teman-teman semua, contohnya hampir 80% teman-temanku di sini juga menikah dan berkeluarga, mereka juga kenalannya via online dating. Jadi kalau memang serius, bule itu akan serius dengan kalian akan dikejar dimanapun kalian berada, akan didatangin. Dan kalau yang nggak serius tuh macam ya sudah kalian mungkin sekian hari atau mungkin udah ada 2 mingguan kontak, terus tiba-tiba si bule itu minta yang aneh-aneh, contohnya minta foto yang gimana-gimana dari kalian gitu ya. You know lah apa yang kakak maksud. Jadi langsung
coret, tidak, itu nggak bener. Oke, lupakan. Walaupun mungkin kalian sudah jatuh cinta, itu cowok mungkin cute, so romantis, tiap hari nulis kalian tuh yang mesra-mesra apa segala macam, jangan dipercaya. Karena banyak banget tipe-tipe cowok yang kayak gitu yang hanya mau have fun di internet, jadi macam cyber kayak gitu ya. Makanya seperti yang aku bilang, kalau bisa kenalan di online dating lebih dari 1 orang gitu, 2-3 orang ya, bukannya kita yang mau gimana kontak dengan banyak bule gitu, namanya kita juga nyari jodoh ya kan. Dan mereka pun aku yakin gak hanya kontak dengan kalian doang gitu, kontak dengan beberapa tipe cewek gitu loh, jadi nggak ada salahnya gitu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kalian juga akan bisa menilai kok mana yang serius dan mana yang enggak gitu loh. Buat yang serius, seperti yang aku bilang, mereka akan datangin kalian dimanapun kalian berada, dan pasti langsung mau kenal sama orang tua kalian. Ini seperti itu. Oke, jadi keep fighting, semangat. Mungkin rokap kalian tuh lagi entah di mana, lagi nyangkut gitu ya, belum kenal sama kalian. Begitu kenal udah langsung rokap ya kan, langsung bilang langsung ke bapak mama, jangan-jangan. Ya enggak sih? Begitu ke Indonesia udah langsung mau marhata sinamot. Ayo. Oke, never give up. Semangat, keep fighting. Pokoknya kakak semangatin dari sini, kakak juga pasti senang. Atau Eda ini juga senang kalau Eda Awa yang di sana juga dapat bule. Dan oke, sampai di sini aja vlognya Inong Sam kali ini. Jodoh itu ada di internet. Sampai ketemu di vlog berikutnya ya. Stay tune. Thank you for watching. Tuhan memberkati. Bye.